Terima kasih masih di Sido Sore. Pemirsa, Indonesia siap menghadapi ujian terberat mereka di Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan melawan Vietnam. Kemenangan menjadi harga mati bagi kedua tim demi membuka peluang lolos ke semifinal. Indonesia siap menghadapi ujian terberat mereka di Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan melawan Vietnam. Skuad Garuda datang dengan modal positif usai menyapu bersih 2 laga grup yang sudah dijalani. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad besutan John Hartman demi mengamankan tiket ke semifinal dan merebut puncak klasemen sementara dari Singapura. Melawan Vietnam yang dikenal bermain keras, Hartman tidak ambil pusing. Pelatih asal Inggris itu hanya menyatakan bahwa dirinya tetap akan fokus untuk mempertahankan identitas tim dan berharap Indonesia bisa tampil dengan performa yang bisa mereka banggakan. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's their being, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. Sementara itu Vietnam menatap laga ini dengan dihantui hasil imbang melawan Singapura pada pertandingan sebelumnya. Itu membuat tim The Golden Stars wajib meraih 3 poin dari Indonesia demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Melawan tuan rumah, pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengakui skuad Garuda memiliki sejumlah pemain berkualitas. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tetap mewaspadai seluruh pemain timnas Indonesia. 두 경기를 인도네시아 두 경기를 분석을 많이 했고 또 두 경기를 통해서 어떻게 인도네시아가 플레이하는지 잘 보고 우리도 대처하려고 생각합니다. 공격적인 부분 19번 선수의 킹크 장신을 이용한 헤더볼이나 19번 선수의 또 킬패스 능력이 좋다 생각하고 또 수비적인 부분에서 많은 포지션을 스위칭 플레이로 플레이하면서 상대를 조금 힘들게 하지 않나 그렇게 생각이 들고 또 하지만 저희 팀의 우리 수비수들도 아직까지 실점 없이 두 경기를 치렀고 그만큼 우리 선수들도 Dengan tiket ke semifinal yang menjadi pertaruhan, laga ini diprediksi akan berjalan sengit. Tim Liputan iNews melaporkan. Duel Indonesia versus Vietnam dalam laga ketiga fase Grup A diprediksikan akan berlangsung sengit. Dari catatan pertandingan, kedua kesebelasan telah 31 kali berhadapan di berbagai ajang dengan dominasi skuad Garuda lewat 11 kali kemenangan. Skuad Garuda siap meladeni permainan timnas Vietnam dalam laga ketiga fase Grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin malam. Pelatih John Hartman pun telah menyiapkan strategi dan formasi tim menghadapi taktik permainan The Golden Star Warrior. Dari catatan pertandingan, kedua kesebelasan telah 31 kali bertemu di berbagai ajang. Dari seluruh pertemuan, timnas Indonesia mendominasi dengan 11 kali kemenangan, 11 kali hasil imbang, dan 9 kali kalah dari Vietnam. Sementara dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil 3 kali menang dan 2 kali menelan kekalahan dari Vietnam. Dari pertemuan terakhir di Piala AFF 2024 lalu, Vietnam berhasil mengalahkan skuad Garuda dengan skor tipis 1-0. Namun di 3 laga sebelumnya Indonesia memetik kemenangan beruntun termasuk menang 1-0 dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri. Kini skuad Garuda memiliki modal positif setelah 2 laga sebelumnya berhasil menang telak 5-1 atas Kamboja dan 3-0 atas Timor Leste. Sebaliknya, Vietnam gagal meraih kemenangan pada pertandingan terakhir fase grup. The Golden Star Warrior hanya mampu bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Singapura. Duel Indonesia melawan Vietnam diprediksi akan berlangsung sengit. Hasil pertandingan nanti akan berpengaruh pada peluang masing-masing tim untuk bisa lolos ke babak semifinal.
Sementara timnas Indonesia diprediksikan kembali menggunakan formasi 3-4-3 saat menghadapi Vietnam. Di bawah Mister Nadeo Gregwinata diperkirakan menjadi pilihan utama untuk mengawal gawang Garuda. 3 bek akan diisi Seni Walsh di sisi kanan, Rizky Ridho sebagai palang pintu pertahanan, serta Sen Patinama di sisi kiri. Di lini tengah, Iriano Rendes dan Noni Tri Pamungkas siap menyisir kedua sayap. Sementara Ivan Jenner dan Mark Klok akan menjadi pengatur irama, sekaligus menjaga keseimbangan permainan. Untuk lini serang, Tom Haya diprediksikan mengisi posisi sayap kiri. Michel Baker menjadi ujung tombak, dan Beckham Putra Nugraha mengisi pergerakan dari sayap kanan. Dengan komposisi ini, Indonesia diharapkan tampil lebih tajam dalam menyerang, namun tetap solid saat bertahan demi mengamankan 3 poin atas Vietnam. Usai Kamboja dan Timor Leste terlewati, kini Vietnam menanti. Indonesia siap menghadapi ujian terberat mereka di Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan melawan Vietnam. Sudah 2 kali menang di laga nanti malam, mampukah Garuda kembali terbang? Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Abdul Haris. Selamat sore Bung Ais. Selamat sore Mbak Raisa. Ya Bung Ais, ini kan Indonesia datang dengan modal 2 kali sudah menang ya. Secara keseluruhan bagaimana Bung Ais melihat performa Garuda sejauh ini? Iya, performa Garuda kalau kita bilang belum teruji ya. Kita menang memang 5-1 lawan Kamboja, kemudian lawan Timor Leste kita agak susah payah tuh. Ya. Kita perlu menunggu sampai menit 74 untuk bikin gol. Padahal kalau kita lihat saat itu Indonesia unggul jumlah pemain ya, karena ada 1 pemain dari Timor Leste di menit 21 dapat kartu kuning kedua yang membuat dia harus diusir ya, kartu merah. Tapi itu gagal dimanfaatkan karena memang Timor Leste bermain sangat rapi sekali dan kita kesulitan ya. Kita juga transisinya agak lambat, pergerakan bolanya juga agak lambat. Baru setelah pergantian di babak kedua itu kita baru berjalan lebih baik ya. Sehingga di menit 74 saat kita mencuri gol, baru kemudian gol kedua dan ketiga lahir. Nah, sekarang ujiannya adalah lawan Vietnam. Vietnam juara bertahan, mereka punya tim yang jauh lebih baik ketimbang Kamboja dan juga Timor Leste. Untungnya kita bermain di kandang sendiri dan kita juga dihuni oleh 11-12 pemain keturunan ya, sehingga kalau kita lihat kualitas kita jauh lebih baik lah. Level permainan kita harusnya lebih baik ketimbang Vietnam dan potensi kita untuk bisa meraih kemenangan di Stadion Pakansari ini tinggi. Tinggal bagaimana mentalitas dan juga konsentrasi para pemain ini harus bisa terjaga ya. Yang paling penting lawan Vietnam adalah jangan terprovokasi. Karena saya berpikir mereka ini, Vietnam punya salah satu senjata yakni provokasi ya. Mereka akan coba bermain keras, memancing emosi pemain-pemain kita. Kalau pemain-pemain kita tidak emosi, insya Allah kita bisa meraih kemenangan di pertandingan nanti. Baik, Bung Ais dan juga pemirsa, ini untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di pintu barat Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Dan ada juga Anissa Rizkia di area VVIP kedatangan pemain. Saya ke Hadisti terlebih dahulu. Selamat sore Hadisti, bagaimana antusiasme supporter jelang pertandingan? Juga pemirsa, meskipun kick off ini masih hitungan beberapa jam lagi, namun suasana di luar area Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada hari ini sudah begitu terasa semangat dan juga antusiasmenya. Nah, kalau kita lihat di sini pintu masuk untuk masuk ke area stadion sudah dibuka. Nah, supporter memang satu persatu sejak sore tadi dan semakin mendekati ke waktu kick off yang akan berlangsung pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat nanti, semakin ramai supporter yang berdatangan. Semangatnya begitu terasa, antusiasnya, yang mana mereka datang ke sini bersama keluarga ataupun juga teman-teman mereka. Tak lupa nih dengan atribut merah putih, baik itu jersey, kemudian juga atribut lainnya seperti shawl dan juga bendera merah putih, kebanggaan mereka sebagai bentuk dukungan penuh terhadap tim Garuda malam hari ini. Nah, memang pertandingan malam hari ini menjadi laga krusial Indonesia versus Vietnam, mengingat keduanya ini berada pada posisi Indonesia pada posisi kedua, sementara untuk Vietnam berada pada posisi ketiga
di grup A babak penyisihan ini. Artinya keduanya ini akan sama-sama berburu atau panen poin 3 untuk malam hari ini. Indonesia tentu ini akan menjadi sebagai arah penentu dalam posisinya. Jika Indonesia malam hari ini berhasil meraih kemenangan, artinya Indonesia bisa menggeser Singapura pada posisi pertama, mengingat keduanya ini hanya berjarak 1 angka saja. Nah, kalau Vietnam yang berhasil menang ini tentunya akan berada pada posisi kedua. Namun tentunya kita berharap timnas Indonesia pada hari ini dapat main secara optimal dan tentunya dukungan penuh dari supporter. Ada sekitar 30.000 penonton nantinya yang akan memenuhi area stadion ini sebagai bentuk dukungan mereka kepada tim Garuda pada malam hari ini agar dapat mempertahankan posisi ataupun dapat meningkatkan posisi di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 ini. Sementara demikian, Raisa. Baik Adisti, kita ke Anissa pemirsa. Selamat sore Anissa, apakah para pemain baik dari timnas Garuda maupun timnas Vietnam ini sudah tiba? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Kalau dari pantauan pintu VVIP Stadion Gelora Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini memang sudah dilakukan penjagaan cukup ketat dan sejumlah tokoh ataupun jajaran yang nantinya akan hadir lewat pintu VVIP ini masih belum terkonfirmasi karena memang kick off nantinya akan dimulai pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Dan open gate ini akan dimulai pada pukul 6 sore di mana sejumlah supporter dari skuad Garuda dengan mengenakan jersey berwarna merah yang merupakan ciri khasnya ini sudah mulai datang dan juga mengantri meski open gate ini masih lama begitu ya, kurang lebih 1 jam lagi dan tentunya ini menjadi motivasi bagi para skuad Garuda untuk berlaga dalam ASEAN Hyundai Cup 2026 melawan yakni Vietnam pada malam hari ini. Dan Raisa, kalau saya bisa gambarkan kepada Anda, ini merupakan kondisi di area hall VVIP yang mana nantinya para pemain baik itu dari Indonesia dan juga dari Vietnam akan tiba sekiranya 2 jam sebelum kick off dimulai. Mereka nanti akan tiba di Stadion Gelora Pakansari, Bogor, Jawa Barat ini melalui pintu yang tengah disediakan oleh pihak penyelenggara AFF. Kemudian nantinya para pejabat ataupun tokoh publik yang juga akan hadir menyaksikan laga penentu siapakah nantinya yang akan lolos menuju ke semifinal di klasmen grup A. Yang kita tahu bersama bahwasannya saat ini poin dari Indonesia masih mengungguli Vietnam, itu artinya ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa Indonesia menjadi memiliki taring begitu ya untuk bisa mengalahkan Vietnam. Namun dari tim besutan John Hartman ini juga optimis bahwasannya nantinya ia akan berlaga untuk mampu mengalahkan Vietnam pada laga penyisihan semifinal di grup A yakni pada Piala AFF 2026. Dan sudah disiapkan sebanyak 26 pemain dari timnas Indonesia dan nantinya kita akan tunggu bersama seperti apa dari permainan dan juga teknik yang diberikan oleh timnas Garuda untuk melawan timnas dari Vietnam dan apakah dari timnas Garuda ini akan berhasil mendapatkan tiket lolos ke babak selanjutnya. Kita saksikan bersama tentunya hanya di RCTI. Anda bisa saksikan pertandingan Piala AFF 2026 pada malam hari nanti, Raisa. Saya kembalikan kepada Anda di studio karena sesaat lagi kita akan bersama-sama memasuki kawasan Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat untuk menyaksikan laga Indonesia melawan Vietnam. Baik, terima kasih Adisa Rizkia dan sebelumnya juga ada Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami tunggu perkembangan informasi berikutnya. Selamat menonton rekan-rekan. Ya, kita kembali ke Bung Ais. Bung Ais, ini seperti yang Bung Ais bilang sebelumnya, memang di laga melawan Timor Leste ini kan Indonesia sempat kesulitan mencetak gol ya, padahal unggul jumlah pemain. Ini apa menjadi alarm jelang menghadapi Vietnam dan apa saja yang harus diperbaiki berarti? Ya, cukup wajar ya kemarin kita kesulitan menghadapi Timor Leste karena ada 6 perubahan
pemain yang diusung oleh pelatih John Herman saat menghadapi Timor Leste. Dan di pertandingan kali ini juga saat menghadapi Vietnam, saya yakin pelatih John Herman akan kembali menampilkan the winning team ya. 6 pemain yang tadinya sempat diistirahatkan di pertandingan kedua akan kembali dimainkan seperti Doni Tripamungkas, kemudian juga di belakang Rizky Ridho, Sen Patinama, Sandy Walsh, kiper juga Nadeo. Saya yakin akan langsung starter ya untuk bisa langsung ngegas lawan Vietnam. Karena ini pertandingan yang sangat penting sekali. Kalau kita bisa meraih kemenangan di pertandingan kali ini, kita akan memastikan tiket semifinal. Dan sebaliknya buat Vietnam, setelah mereka imbang tanpa gol menghadapi Singapura, kalau mereka kalah menghadapi Indonesia, ini menjadi alarm berbahaya buat mereka ya. Karena kalau mereka kalah menghadapi Indonesia, otomatis Indonesia yang lolos ke semifinal. Sementara Vietnam, walaupun mereka menang menghadapi Kamboja di laga terakhir, tapi kalau seandainya Indonesia berbagi angka imbang menghadapi Singapura, mereka nggak lolos. Ini artinya yang menjadi alarm berbahaya buat Vietnam ya. Itu mengapa Indonesia harus waspada, karena pastinya setelah Vietnam kehilangan poin menghadapi Singapura di laga sebelumnya, mereka pasti akan tampil ngotot dan berusaha akan mengalahkan Indonesia. Dan mereka kalau kita lihat belajar dari pengalaman Singapura menghadapi Vietnam, di situ terlihat ya. Singapura mengunci pemain tengah dari Vietnam, terutama Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Duc ya di tengah. Dua pemain ini dikunci sehingga Vietnam dipaksa bermain ke sayap, ke lini sayap, sehingga serangan-serangan Vietnam jadi lebih mudah terbaca. Dan inilah yang menjadi titik lemah dari Vietnam ya. Setelah mereka dua pemain utama mereka dikunci, mereka tidak bisa berkembang. Dan di babak kedua justru Singapura yang lebih bisa melancarkan serangan, mengancam gawang dari Vietnam. Dan kita bermain di kandang sendiri, kita punya pemain-pemain yang berkualitas dan didukung oleh beberapa pemain naturalisasi ya, pemain-pemain diaspora yang kali ini sudah bermain di Liga Indonesia ya. Sehingga saya yakin secara kualitas tim, secara kualitas pemain Indonesia lebih unggul. Tinggal bagaimana kita mentalitasnya ya. Jangan sampai inferior menghadapi Vietnam. Memang kalau kita lihat di pertemuan terakhir di Piala AFF, Indonesia kalah ya dengan skor 0-1, tapi saat itu bermain di Hanoi, dan kedua saat itu kita menurunkan tim U22 ya, sehingga tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan tim saat ini. Dan kalau kita bandingkan dengan tim saat ini, saya yakin Indonesia bisa menang ya, karena kalau kita bicara Indonesia komplit menghadapi Vietnam komplit, terakhir kita menang 3-0 di Hanoi ya pada kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ya 2 tahun lalu. Sehingga saya sih optimistis ya kalau Indonesia ya Bung Ais, bermain rapi, insya Allah kita bisa memetik kemenangan dan memastikan tiket ke semifinal di pertandingan kali ini. Baik. Nah, tapi kan memang Vietnam ini jelas kualitasnya berbeda ya dengan dua lawan kita sebelumnya. Apa yang paling menjadi ancaman besar bagi Indonesia? Mungkin selain lini tengah tadi yang Bung Ais katakan harus diwaspadai. Iya, mereka punya pemain-pemain dengan speed, dengan kecepatan ya. Terutama di dua sisi sayap. Inilah yang harus diantisipasi. Kemarin lawan Timor Leste kita bisa lihat beberapa kali pemain-pemain Timor Leste mampu melancarkan counter attack, terutama di dua sisi sayap. Karena di era John Herman ini timnas pakai pola 3-4-2-1 dengan memainkan high defensive line atau garis pertahanan yang tinggi. Dengan garis pertahanan yang tinggi, otomatis ada banyak ruang di belakang pemain kita yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Vietnam. Kalau pemain-pemain Vietnam bisa mengeksploitasi itu, mereka melancarkan counter attack dengan mengirim bola di belakang kepala 3 back kita, ini bahaya. Dan kemarin terlihat sekali beberapa kali Timor Leste mampu menusuk lewat sayap ya, lewat counter attack. Dan untungnya Timor Leste saat itu tidak bisa memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan ya. Nah, ini Vietnam beda. Mereka punya kecepatan, mereka punya finishing touch yang lebih baik ketimbang Timor Leste, sehingga kalau kita kasih ruang sedikit saja atau peluang sedikit saja, kita bisa
mendapatkan hukuman ya dari gol mereka. Ini yang harus diantisipasi oleh John Herdman. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, bagaimana kekuatan Indonesia yang bisa jadi titik lemah Vietnam nih yang harus dimanfaatkan malam ini? Ya, kalau kita lihat kekuatan kita bertumbuh pada Tom Hai ya. Tom Hai ini dari 2 pertandingan dia selalu menjadi motor serangan ya. Bagaimana di pertandingan pertama 3 assist dibukukan oleh seorang Tom Hai. Kemudian juga di pertandingan kedua dia cetak 1 gol plus 1 umpan kunci ya. Gol pertama itu diawali dari passing seorang Tom Hai kepada Donitri dan Donitri cutback kepada Sen Patinama saat itu. Nah, tapi yang harus diantisipasi adalah pasti Vietnam akan coba mematikan Tom Hai, mengunci Tom Hai. Ini yang harus diantisipasi oleh John Herdman. Kalau Tom Hai bisa bergerak bebas, kemudian bisa berkreasi, saya yakin Tom Hai akan menjadi kunci pemain kita untuk bisa memaksimalkan titik-titik lemah dari Vietnam ya. Karena Vietnam juga beberapa kali transisi mereka dari menyerang ke bertahannya ini agak lambat ya. Beberapa kali ini juga dikeluhkan oleh pelatih mereka Kim Sang-sik. Sehingga kalau kita bisa memaksimalkan itu dan mengandalkan Tom Hai plus mengandalkan postur tubuh Mitchell Baker yang 196 cm dengan umpan-umpan bola udara, saya yakin kita bisa mencuri gol, mencuri kemenangan. Bahkan saya yakin kita bisa unggul lebih dari 1 gol ya, bisa jadi 2 atau bahkan kita bisa pesta 3 gol. Nah, Bung, apa ini artinya Indonesia lebih baik bermain agresif, menyerang sejak awal, atau justru mengandalkan serangan balik saja nih? Saya pikir kita main di kandang sendiri ya. Kita main di kandang sendiri dan saya melihat John Herdman ini sudah melakoni 6 pertandingan bersama timnas Indonesia. 4 di FIFA Matchday bulan Maret, bulan Juni ya. Kemudian 2 di ASEAN Hyundai Cup ini, dan semua dari 6 pertandingan itu John Herdman menunjukkan bahwa timnas bermain dengan ball possession, dengan strategi attacking ya, dengan high defensive line. Artinya menghadapi Vietnam saya yakin John Herdman akan kembali menerapkan pola itu. Bahkan kita ingat di bulan Maret saat menghadapi Bulgaria yang level rankingnya lebih tinggi ketimbang Indonesia, John Herdman juga tetap memainkan pola itu dengan high defensive line, mencoba menguasai ball possession, menguasai permainan agresif ya. Saya yakin menghadapi Vietnam yang levelnya ya sedikit saja ya rankingnya di atas kita ya, tapi secara kualitas pemain kita lebih baik. Saya yakin John Herdman akan kembali menampilkan sepak bola agresif dengan ball possession dan juga direct football. Baik. Nah, kalau bicara peluang, meskipun tadi Bung Ais telah mengatakan kemungkinan Indonesia memang benar, tapi seberapa besar kemungkinan Indonesia ini bisa mengalahkan Vietnam malam ini, dan kira-kira siapa nih yang kemungkinan akan menjadi starter? Yang menjadi starter saya pikir akan kembali menerapkan pola 3-4-2 dengan starting line up seperti saat menghadapi Kamboja ya, dengan di belakang di posisi kiper itu Nadio Argawinata, kemudian 3 center back itu, di tengahnya ada Rizky Ridho, di kanan Sandy Walsh, di kirinya Sen Patinama, di 2 back sayap itu di kanannya ada Eliano Reinders, di kirinya ada Donitri Pamungkas, dan 2 holding midfieldernya itu Mark Klok dan juga Ivar Jenner. Sementara 2 pemain di belakang striker itu Tom Hai dan juga Beckham Putra. Sementara strikernya adalah Mitchell Baker. Kalaupun ada perubahan mungkin Beckham Putra ini antara Beckham Putra dan Ragnar Oratmangun. Tapi kalau saya pikir sih ini yang dimainkan pertama adalah Beckham Putra. Sementara Ragnar Oratmangun akan disiapkan sebagai pembeda di babak kedua kalau seandainya Indonesia mengalami kebuntuan. Artinya John Herdman perlu orang untuk menjadi pembeda di babak kedua. Saya pikir dengan pola itu, dengan formasi itu, Indonesia akan lebih menguasai permainan dan lebih punya potensi untuk meraih kemenangan. Baik, terakhir Bung Ais, secara realistis, kira-kira prediksi skor untuk nanti malam seperti apa nih? 2-0 saya yakin Indonesia bakal menang menghadapi Vietnam. Oke, amin. Semoga timnas memberi penampilan yang maksimal dan kita harapkan hasil yang terbaik tentunya. Terima kasih Bung Ais telah berbagi bersama kami, dan terima kasih juga atas waktunya di Sunda Sore. Sehat selalu, Bung. Siap.
Pagar besi setinggi hampir 3 meter yang baru dibangun di depan sebuah mal di Jakarta Selatan akhirnya dibongkar. Sindo Sore kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Isu terhangat sepekan